Oke, ya. Jadi supply chain and operation management ya. Apa itu? Kita lihat di sini dulu, yaitu basic definition and decision ya. Jadi di sini kita lihat operation is a function or system that transform input. Jadi di sini ya transformnya artinya di sini adalah transformasi ya, perubahan apa ya, dalam hal ini adalah material ya, material and labors into atau ke output kan seperti itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah nih ya, untuk greater value. Artinya apa? Artinya bahwa dalam proses produksi, dalam proses transformasi, dalam proses perubahan dari bahan baku ya, dari bahan baku ya menjadi produk ya, menjadi produk. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan nilai tambah kan seperti itu. Untuk meningkatkan value ya, value dari produk itu kan seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa misalnya di sini dari bahan baku ya. Bahan baku yang semula mungkin nilainya itu hanya Rp1 misalnya, kemudian menjadi produk itu kan misalnya produknya menjadi Rp5 ya. Jadi di sini misalnya dari Rp1 menjadi value-nya ya, nominalnya itu menjadi Rp5, berarti kan di sini ada nilai tambah yang terbentuk. Ada add value yang terbentuk, yaitu ya selisihnya yaitu adalah Rp4 kan seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya di sini bahwa transformasi di sini ya, transformasi di sini maksudnya adalah tujuan dari perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dari proses itu ya, dari proses itu kan seperti itu ya. Ini adalah operation ya. Artinya apa? Artinya di sini memang manajemen operasi atau bagian operasi dalam suatu perusahaan ini tujuannya adalah ini ya, menciptakan nilai tambah dari suatu input untuk menjadi output kan seperti itu. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah matching demand and supply ya, matching demand and supply. Jadi di sini tujuan lainnya adalah untuk mengematchkan ya, mengematchkan itu mensesuaikan ya, matching ya, biar matching antara apa? Antara supply dengan demand kan seperti itu ya, dengan demand. Nah, ini nanti supply apa namanya? Matching demand and supply ini nanti sudah ada campur tangan dari SCM kan seperti itu atau supply chain seperti itu. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ya. Jadi kalau mungkin di eh, mata kuliah lain di sini kan ada input, kemudian ada proses kan gitu ya. Ada proses, kemudian ada output kan seperti itu ya. Ada output ya. Kan gitu tuh. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama, analoginya sama kan seperti itu. Nah, cuma yang membedakan adalah pada proses value adding-nya kan seperti itu ya. Proses value add-nya ya. Ini yang membedakan kan seperti itu. Nah, sehingga di sini tugas dari operation ya, tugas dari operation itu adalah memastikan ya, memastikan bahwa eh, input yang nanti ditransformasi menjadi output itu kan memastikan bahwa itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si konsumen. Artinya produk tersebut itu harus sesuai ya, harus disesuaikan dengan keinginan, sebenarnya keinginan dari konsumen terhadap produk itu seperti apa, kan seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya di sini ya dalam satu organisasi di sini ya dia kan sudah melakukan riset pasar, survei dan seterusnya untuk apa? Untuk menciptakan produk ini yang mana produk ini sesuai dengan selera dari konsumen, kan seperti itu. Ya, kalau itu produksi. Nah, kalau itu servis itu juga sama ya, juga sama. Artinya apa? Artinya nanti proses servis atau proses atau jasa yang diberikan oleh si perusahaan ya, oleh perusahaan atau yang di-create oleh si bagian operation itu bisa memberikan apa namanya? Nilai bagi si konsumen kan seperti itu.
Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana nanti nih ya kaitannya dengan emisi, kaitannya dengan apa namanya limbah misalnya. Ya, kaitannya dengan polusi dan seterusnya dari proses transformasi itu yang menjadi output itu harus bisa di minimizing kan seperti itu ya. Nah, di sini ya, kalau kita lihat garisnya di sini, ini ada garis lurus, kemudian ada garis putus-putus yang di sini fungsinya adalah untuk mengontrol, mengawasi apakah produk-produk yang disesuaikan, produk yang dihasilkan, produk yang ditransformasi itu sesuai dengan satu, sudah sesuai dengan SOP-nya atau belum ya, standar operation untuk bagian produksi sudah sesuai atau belum. Kemudian inputnya itu sudah sesuai apa belum kan seperti itu ya. Nah, untuk menghasilkan suatu taruhlah produknya furniture ya yang grade-nya adalah grade A berarti dibutuhkan labor, dibutuhkan material yang di situ juga berkualitas kan seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa misalnya menghasilkan satu furniture ya, suatu furniture di situ yang betul-betul perfect, kuat, kemudian di apa desain misalnya tidak boleh ada mata, tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada lubang dan seterusnya. Kalau tidak didukung dengan material yang bagus, kemudian proses transformasi dalam hal ini produksi, penggunaan teknologi dan seterusnya yang bagus ya tidak mungkin nanti akan menghasilkan produk yang berkualitas kan seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini memang antara output ya, bagian output ya, kemudian SOP ya, proses sampai dengan di input itu harus apa istilahnya itu harus bersinergi ya, harus sejalan kan seperti itu ya. Itu basicnya adalah di sini ya. Jadi di sini ya sekali lagi tidak hanya pada produk ya, produk yang sifatnya itu tangible tetapi juga bisa untuk produk yang sifatnya intangible ya, yang sifatnya intangible yaitu service misalnya ya. Misalnya nih perusahaan jasa ya mungkin dia di bagian produksi itu dia tidak menjalankan kan seperti itu. Tapi yang dia jual itu kan jasanya. Nah, jasa ya proses jasa itu kan harus diciptakan sedemikian rupa kan seperti itu. Artinya bagaimana jasa ini nanti sistemnya bagaimana, kemudian kalau itu butuh aplikasi, butuh alat, butuh teknologi bagaimana dipersiapkan dan seterusnya kan seperti itu. Ya, contoh gampangnya adalah misalnya di perusahaan forwarding atau EMKL misalnya ya forwarding atau EMKL ya yang ada kaitannya dengan prodi kita misalnya ya forwarding misalnya. Forwarding ya dia jual itu bukan produk ya, yang dia jual adalah jasa ya. Jadi bagaimana agar si eksportir itu bisa mengirimkan barang in time delivery ya, tidak hanya on time tapi in time delivery kan seperti itu ya. Bagaimana produk itu bisa sampai di tempatnya buyer dengan cepat ya, dengan cepat tidak hanya on time tapi in time delivery tetapi di situ safe kan seperti itu. Ya, bagaimana barang itu bisa dikirimkan oleh forwarding cepat, kemudian aman, tidak terjadi kerusakan dan seterusnya kan seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah murah ya bagi si eksportir kan seperti itu. Nah, otomatis di sini ya untuk atau agar terjadi apa namanya keinginan dari si konsumen dalam hal ini eksportir itu terpenuhi, maka si FF atau MKA di sini kan harus menciptakan suatu sistem, menciptakan suatu prosedur, menciptakan suatu apa namanya, memiliki suatu jaringan yang cukup bagus kan seperti itu. Ya, di sini EMKL itu kan sebenarnya dia juga sebagai supply chain ya, perusahaan yang sifatnya supply chain kan seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini dia harus memiliki jaringan yang luas, jaringan yang cukup kan seperti itu. Forwarding dia tidak memiliki kapal, dia tidak memiliki pesawat kan seperti itu. Tetapi bagaimana agar satu kontainer, dua kontainer, 10 kontainer, 100 kontainer itu bisa terkirim sesuai dengan schedule kan seperti itu. Nah, di sini berarti si forwarding itu kan harus menyiapkan suatu sistem yang agar nanti misalnya nih ya si eksportir ingin ya
Ya, si eksportir misalnya dia ingin kirim barang ke taruhlah ke mana ya? Ke Manchester misalnya ya, ke Manchester ya. Ya, ke Manchester ya, tapi bukan Manchester United ya, Manchester City aja kan kemarin menang kan gitu. Walaupun sebelumnya kalah ya. Oke, ya misalnya eksportir ingin kirim produk atau kirim kontainer ya sebanyak taruhlah 2 kontainer misalnya. 2 kontainer 20 feet misalnya ya. 2 kontainer 20 feet ke Manchester. Ya, dia minta tolong ke FF, ke forwarding. Nih tolong dikirimkan tetapi waktunya itu hanya 2 minggu kan seperti itu ya 2 minggu. Padahal untuk sekali pelayaran dari Tanjung Mas ke Manchester itu butuh waktunya lebih kurangnya adalah 3 sampai 4 minggu. Wah ini 2 minggu gimana nih kan seperti itu. Lah otomatis si EMKL atau si forwarding dalam hal ini kan dia harus menyiapkan loh ya. Dia harus memiliki jaringan yang mana pelayaran atau kapal itu bisa berlayar dari Semarang sampai ke pelabuhan Manchester itu hanya butuh waktu 2 minggu misalnya. Ya kan seperti itu. Apakah ada Pak? Ada ya, ada. Ya. Jadi ada yang kapal itu yang sifatnya itu direct, ada yang indirect. Artinya apa? Artinya dari Semarang, misalnya dari Tanjung Mas itu bla 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 jalan dulu ke Singapura misalnya ya. Ke Singapura, kemudian dari Singapura baru nanti ke Manchester. Atau ada lagi ya dari Tanjung Mas kemudian ke Singapura dari Singapura kemudian nanti mampir dulu ke Eropa yang lain atau ke Jepang dulu baru ke Eropa nanti baru ke Manchester misalnya. Ya, kalau banyak singgah atau artinya banyak transit ya atau banyak terminal yang diberhenti ya yang menjadi tempat pemberhentian, ya itu otomatis kan akan lama. Nah, di sini si forwarding itu kan dia harus melihat ya bagaimana atau yang mana kapal itu dari Tanjung Mas bisa langsung ke Manchester misalnya. Atau kalau mampir ke pelabuhan ya satu titik aja misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tadi 2 minggu selesai. Itu 2 minggu sampai tujuan kan seperti itu ya. Oke, itu terkait dengan apa namanya pengertian atau definisi dasar dari OM atau operation ya seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah ya tadi the basic element in management is the creation of value add. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tujuan utama dari bagian produksi atau dalam hal ini adalah si manajemen operasi ini kan di sini ya, ya menciptakan nilai tambah kan seperti itu. Ya, menciptakan nilai tambah dari suatu produk. Nah, tadi yang dari bahan baku kemudian dirubah menjadi intermediate goods atau mungkin sampai ke final goods kemudian bisa diterima oleh si end user atau end customers kan seperti itu. Nah, sehingga di sini perusahaan itu kan harus tahu what the customer is expecting to receive. Jadi di sini si perusahaan ya si OM ya si bagian manajemen dia harus mengetahui sebenarnya ekspektasi atau hal yang diinginkan oleh si konsumen, final user atau final customer itu seperti apa kan seperti itu. Lah bagaimana untuk bisa mengetahui? Lah tadi untuk bisa mengetahui misalnya ya melakukan riset dan survei pasar ya, melakukan mencari informasi atau market intelligence sebenarnya produk seperti ini ya misalnya tadi contohnya furniture, sebenarnya furniture yang seperti apa yang diinginkan oleh si konsumen kan seperti itu ya. Jadi di sini produk yang akan diproduksi, produk yang akan dihasilkan, produk yang akan ditransformasi itu seperti apa, kualitasnya bagaimana, itu kan mengacu pada sebenarnya apa keinginan, apa ekspektasi dari si konsumen kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini di bawahnya value add deliver to service or product to the customer ya. Kemudian bagaimana nilai tambah itu ya, nilai tambah itu di-deliver ya, disampaikan atau bisa diterima ya to customer kan seperti itu ya. Tadi bisa service, bisa produk kan seperti itu.
Kemudian di sini what the customer wants and does not want. Jadi di sini si lagi-lagi ya kaitannya dengan value ya, kaitannya dengan mendeliver atau mengirimkan barang kepada si customer. Di sini si produsen atau perusahaan itu kan dia harus tahu ya, harus tahu sebenarnya eh, berapa atau istilahnya itu uang yang akan dikeluarkan yang masyarakat atau konsumen itu siap mengeluarkan uang untuk produk itu untuk membayar nilai tambah itu sebenarnya berapa. Kan seperti itu ya. Kenapa? Ya nanti kaitannya kan dengan kualitas ya. Jadi harga kan nanti kaitannya dengan biaya, biaya berarti kaitannya dengan kualitas kan seperti itu. Untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi ya otomatis kan cost untuk mendeliver barang itu kan juga butuh cost biaya yang tinggi juga kan seperti itu ya. Sehingga di sini what the customer wants and does not want to pay ya. Di sini merupakan nih ke aspek in identify value add activity ya. Jadi kalau misalnya harusnya barang ini itu bisa memberikan nilai tambah 10, kemudian kalau dinominalkan taruhlah 10.000, tetapi si konsumen ya itu hanya mampu membayar 8.000 misalnya. Artinya apa? Artinya di sini si operation ya perusahaan itu harus mampu meminimizing cost dengan apa? Dengan mengidentifikasi aktivitas transformasi, aktivitas nilai tambah, penciptaan nilai tambah itu aktivitas-aktivitas mana, titik-titik mana yang itu bisa di-cut ya, yang itu bisa dihilangkan misalnya. Misalnya di sini ada 10 titik ya, ada 10 step misalnya ya, ada 10 step. Ada 10 step misalnya. Lah di sini karena di sini adalah customer wants to pay and does not to pay misalnya itu hanya 8.000 misalnya, berarti ini si perusahaan atau si operation harus menghilangkan atau harus memotong taruhlah 2 sampai 2 sampai 3 titik yang harus dihilangkan ya. Misalnya di bagian produksi mana yang dimungkinkan untuk dihilangkan atau dikurangi lah istilahnya ya. Misalnya nih harus dihilangkan ya step 4, kemudian step 6, kemudian step 9 misalnya. Ini dihilangkan aja misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memotong aktivitas dari proses transportasi tadi. Untuk memotong aktivitas dari proses penciptaan value added tadi. Untuk yang nanti tujuannya adalah untuk minimizing cost kan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini effective process minimal required number of value add step and no was step. Nah, makanya di sini selain tujuannya adalah untuk minimizing cost ya, minimizing cost ya. Ini tujuannya adalah nih ya. Kalau ini ya misalnya langkah keempat, kemudian keenam, kesembilan ini bisa dihilangkan dengan output yang sama atau dengan nilai tambah produk yang sama, lah kenapa kan seperti itu? Toh nanti juga akan menjadi profit bagi si perusahaan kan seperti itu ya. Sehingga di sini efektif proses ya salah satu tujuannya selain untuk minimizing cost adalah ini ya untuk was step. Jadi langkah-langkah yang perlu dibuang, langkah-langkah nggak perlu, langkah-langkah nggak penting yang di situ ya sebenarnya seharusnya dipotong saja, dihilangkan saja ya. Atau di sini adalah was sampah ya. Seperti itu. Kemudian the reduction of waste efficient in input resource usage and enable the most effective output of a process ya. Tadi ya yang di sini 10 langkah ya karena ini hanya sebagai was saja ya, ini juga sebagai was ya. Ya, ini sebagai was saja ya. Kalau dipotong, kalau dihilangkan ini kan akan apa namanya? Prosesnya akan menjadi lebih efektif kan seperti itu ya. Penggunaan sumber dayanya itu kan menjadi lebih efisien ya. Jadi misalnya di sini dari 10 langkah tadi ya, dari 10 langkah di sini tadi misalnya ini dibutuhkan tenaga kerja 10 jam ya. Misalnya tenaga kerjanya juga 10 jam ya. TK-nya adalah 10 jam. Nah,
Kalau di sini ada tiga aktivitas atau 3 langkah yang dipotong, berarti kan sudah mengurangi kan 3 jam ya, 3 jam misalnya ya, satu produk. Kemudian otomatis kan di sini akan menurunkan cost, menurunkan biaya ya. Biaya apa? Biaya untuk membayar karyawan kan seperti itu ya. Kan lumayan 10 jam sudah berkurang 3 jam. Kalau produknya itu ada 100 misalnya, berarti kan ya sudah 300 jam kan seperti itu ya, dan seterusnya ya. Ilustrasinya adalah seperti itu. Nah, kemudian di sini ya operation management is concerned with the managing resource to produce and deliver product and service efficiently and effective. Nah, kemudian measurement of operation and perform by cost time quality. Ya, jadi di sini yang pertama bahwa operation ini sebenarnya bagian dari organisasi ya, bagian dari perusahaan kan seperti itu ya. Nah, sehingga di sini bagian operation di sini ini menjadi istilahnya itu bagian sentral dari organisasi di sini ya, menjadi bagian sentral ya, bagian pokok ya. Kenapa? Karena nanti ya bagian finance ya ini bisa menghitung keuntungan, ini bisa menghitung biaya, ini bisa menghitung ini itu dan seterusnya. Basically kan dari operation. Marketing nih ya, dia bisa jual produk kemanapun ya, berapa ordernya per bulan atau per minggu atau per hari dan seterusnya. Ya kalau si bagian operation di sini tidak efektif, tidak efisien, ya kan tidak mungkin terpenuhi kan seperti itu. Nah, sehingga di sini basically ya bagian operation ini merupakan sentral dari satu organisasi di sini. Meskipun dari setiap divisi yang ada dalam organisasi di sini ya ini saling ketergantungan ya, saling berhubungan kan seperti itu. Nah, cuma kalau dari sisi penciptaan nilai tambah tadi, bagian operation itu adalah bagian yang sifatnya itu sentral kan seperti itu. Oke, kemudian di sini ya bagian operation ya, kemudian sama supply chain ya, ini kan eh, dikatakan efektif atau tidak, dikatakan efisien apa tidak, indikatornya kan ini ya. Ada cost, ada time, ada quality kan seperti itu ya. Jadi di sini ada kualitas ya, kualitas di sini bisa kualitas produknya ya, seberapa besar nilai tambah ya, seberapa besar nilai tambah ya, seberapa besar nilai tambah yang bisa di-create, yang bisa diciptakan terhadap konsumen kan seperti itu. Kalau itu produk, kalau itu service itu begitu juga ya. Ya. Seberapa besar ya nilai tambah dari jasa yang dijual oleh perusahaan kan seperti itu. Nah, kemudian indikator yang lain adalah cost ya. Ya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mentransformasi tadi kan seperti itu ya. Tuh, kemudian time itu otomatis time di sini baik untuk time produksi ya, kecepatan produksi maupun untuk shipment-nya ya, maupun untuk delivernya ya. Ya. Jadi kecepatan produksi ataupun kecepatan dalam pengiriman atau shipment kan seperti itu. Walaupun nanti produksi ini juga deliver ya bagian shipment itu juga tergantung pada bagian produksi juga. Kalau produksinya cepat, maka proses shipment-nya, shipping-nya, pengapalannya, pengirimannya misalnya itu kan juga akan menjadi cepat kan seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya di sini memang si operation ya, bagian operation produksi perusahaan dengan si supply chain itu kan dia itu harus berbarengan kan seperti itu. Ya, di sini misalnya kaitannya dengan manufaktur ya, kualitas produk misalnya. Yes, kualitas produk oke. Tapi kalau nanti jasa dalam hal ini adalah pengirimannya itu terlambat misalnya ya, pengirimannya ini terlambat misalnya ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah barang jelas akan diterima oleh si buyer ya, si buyer misalnya itu juga terlambat juga kan seperti itu. Nah, misalnya di sini bayarnya yang karakternya itu susah, ya sudah kan hanya sekali order saja kan seperti itu.
Ya, jadi memang ada beberapa karakteristik, beberapa culture yang itu apa namanya, buyer itu disiplin, ya. Misalnya buyer Jepang kan seperti itu, ya dia disiplin. Artinya ya kalau janjinya itu taruhlah 10 hari, ya sudah 10 hari, ya. Saya enggak ada toleransi kan seperti itu. Tapi kalau taruhlah 10 hari belum ada, 7 hari sudah dikirimkan misalnya, ya si buyer itu dia akan percaya penuh ya dengan si produsen atau dengan si eksportirnya kan seperti itu ya. Kalau menemui buyer seperti itu ya di sini ini kan tugas dari tadi ya, tugas dari SC ya. Seperti itu ya. Kalau ini dalam ini dalam rangkaian manufaktur ya, manufaktur. Seperti itu. Nah, artinya apa namanya, dalam proses ini, dalam proses deliver ya, deliver bahan baku sampai dengan produk itu dikonsumsi oleh si end customer, itu kan di situ butuh kolaborasi antara operation dengan si supply chain kan seperti itu ya. Oke, ya kira-kira itu untuk basicnya ya, untuk awalannya. Jadi sekarang kita tahu bagaimana operation ya, bagaimana bagian produksi ya, gampangnya dengan apa namanya, bagian supply chain itu berkolaborasi ya, berkolaborasi kan seperti itu. Oke, ya. Berikutnya adalah ya kita tadi baru supply chain ya, ini supply chain itu apa? Ya mungkin kemarin juga sudah Anda ya, ini ya dari literatur lain ya, dari review lain ya, mungkin nanti Anda bisa membandingkan. Jadi kalau kemarin yang Anda baca atau yang Anda dengarkan itu supply chain yang sifatnya itu adalah SCM modern ya. Jadi nanti di situ ada reverse logistik juga kan seperti itu ya. Ada reverse ya, ada reverse reverse operation kan seperti itu istilahnya kalau di sini. Oke ya, jadi di sini supply chain management apa itu adalah network of organization and process ya. Jadi di sini adalah jaringan ya, jaringan dari organisasi dan proses ya. Jadi tidak hanya apa namanya organisasinya, tetapi juga prosesnya kan seperti itu. Number of various in a number of various enterprise ya. Jadi di sini nih various enterprise, ada supplier, ada manufacturer, ada distributor, ada retail ya. Kemudian collaborate ya, berkolaborasi ya. Baik itu cooperate maupun coordinate along the entire value chain to acquire raw material ya. To acquire raw material, kemudian convert this raw material into the final product and deliver this final product. Oke ya, ini adalah pengertian dari supply chain kan seperti itu. Nah, jadi tadi ya kalau di operation ya, jadi sebenarnya nanti ya ada perbedaannya antara supply chain sama operation kan seperti itu ya. Jadi kalau namanya operation ya, bagian operation itu tadi hanya fokus pada penciptaan nilai tambah kan seperti itu. Tapi kalau supply chain ya, kalau supply chain itu tidak. Jadi supply chain itu memastikan dari setiap proses tadi itu bisa berjalan sesuai dengan target, sesuai dengan tujuan kan seperti itu. Ya. Makanya di sini adalah nih ya. Jadi along the entire value chain to ini kan seperti itu ya. Jadi dia bukan yang memproduksi itu bukan, tetapi dia yang memastikan bahwa ketersediaan bahan baku di bagian operation, kemudian distribusi ya dari gudang misalnya sampai ke
bagian produksinya, kemudian dari bagian produksinya itu sampai ke gudang penyimpanan, ke gudang penyimpanan itu ke penyimpanan, ya, ke pemakingan misalnya, dari pemakingan kemudian sampai barang itu dikeluarkan, ya dikeluarkan ke misalnya di situ ada distributor, dari distributor kemudian dikirim ke retail dan seterusnya. Nah, itu tugas dari supply chain. Ya, tugas dari supply chain. Artinya apa? Artinya supply chain di sini dia memastikan, ya, dia memastikan, kemudian termasuk nanti adalah merencanakan, mengevaluasi, mengontrol bahwa ketersediaan tadi mulai dari bahan baku sampai dengan final output itu tersedia, ya, bagi atau sampai dengan nih, ya, end customer seperti itu. Ya, itu yang membedakan adalah itu, ya. Jadi di sini, ya, konsepnya, ya, jadi ini adalah konsep secara umum, ya, konsep secara umum. Nah, di sini, ya, tugas dari SCM, ya, tugas dari SCM itu adalah anak panah ini, ya, anak-anak panah ini, ya, ya, ini, ya, kemarin di logistik, ya, ini, 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 ya. Jadi supplier ya dari si supplier, ya, bahasa kita supplier, kemudian ada produsen, ya, ada pabrik, kemudian ada distribusi, ya. Oke, jadi di sini, ya, sekali lagi yang anak panah di sini ini adalah eh, proses dari perpindahan, ya, proses dari perpindahan, ya, dari supplier ke produsen, ya, supplier bahan baku, supplier bahan penolong, kemudian supplier bahan packaging dan seterusnya, misalnya dari berbagai supplier itu dibawa atau dikirimkan ke bagian produksi, ya, bagian produksi atau dibawa ke pabrik, kan seperti itu, ya. Nah, memastikan ini dari sini, ya, dari sini bisa diterima di sini, ini adalah bagian dari supply chain. Artinya apa? Artinya di sini bahwa ketika nanti si produser, ketika nanti produsen, ketika pabrik, ketika perusahaan dia akan melakukan proses produksi, ketersediaan dari bahan baku itu sudah tersedia, ya. Enggak ada keterlambatan pengiriman bahan baku lah, ini itu tidak ada. Ya, seperti itu, ya. Oke, ketika barang itu selesai, ya, kemudian di sini tadi ini, ya, ini adalah wewenang atau istilahnya tanggung jawab dari si supply chain, ya. Jadi supply chain. Jadi di sini misalnya final good di sini, ya, ini adalah final good, ya. Final goods, final goods. Kemudian akan dibawa ke distribution center dan seterusnya. Ini adalah tugas dari supply chain, ya. Ini adalah dari proses dari supply chain, sorry, ya, tugas proses dari supply chain. Distribution center, ya, distribution center itu bisa dia itu memang pihak ketiga, bisa pihak keempat, atau bisa ini merupakan satu rangkaian dari SCM, ya, satu rangkaian dari SCM, ya, seperti itu. Kemudian warehouse di sini itu bisa memang perusahaan pemasaran tersendiri. Jadi misalnya Unilever, ya, Unilever itu kan dia juga sebenarnya sebagai distribution center, bisa sebagai warehouse juga bisa, ya. Tapi dia lebihnya adalah ke distribution center, kan seperti itu, ya. Jadi kalau yang memproduksi itu adalah pihak lain, ya, bukan Unilever, kan seperti itu. Oke, ya. Jadi di sini warehouse, ya, dari distribution center misalnya kemudian dibawa ke warehouse, ya. Ini sampai dengan memastikan ke sini, ya, ini proses dari SCM, aktivitas dari SCM. Kemudian dari warehouse sampai di sini, ya, activity dari SCM juga, ya. Ya, sampai dengan yang ada di sini, ya, sampai dengan yang ada di sini. Nah, ini kan suatu rangkaian, ya. Ini adalah suatu rangkaian, ya, satu rangkaian yang mana di sini, ya, operation pabrik perusahaan itu kan dia nggak bisa bekerja sendiri, ya. Dia butuh orang lain, dia butuh pihak lain, yaitu butuh pihak tadi, ya, suatu SCM, ya, satu SCM. Loh,
Makanya tadi SCM ya, SCM ini kan network ya. Nah, SCM itu kan jaringan ya. SCM itu dia tidak berdiri sendiri itu enggak ya. Jadi sekali lagi SCM itu jaringan, dia enggak mungkin berdiri sendiri ya. Jadi di sini bisa baik itu network organisasi maupun prosesnya ya. Jadi organisasi ya ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, kemudian perusahaan A, B, C di sini juga menjalankan proses ya. Proses apa ya? Proses dari SCM itu sendiri kan seperti itu ya. Kemudian wherein a number of various enterprise ya bisa yang dia itu adalah number of various enterprise ya, in a number of various ya, bisa supplier, manufaktur, distributor, retail ya. Jadi artinya tadi ya ada yang memang perusahaan itu hanya ngurusi manufaktur saja, ada perusahaan atau pabrik itu yang dia itu memang untuk fungsi supply chain-nya itu dijalankan sendiri. Artinya dia mencari partner perusahaan supply chain yang nanti langsung bekerja di bawah mereka ya seperti itu. Ya contohnya apa? Contohnya misalnya kalau Anda tahu misalnya ya perusahaan seperti perusahaan Sritek misalnya ya Sritek Sri Rezeki Ismantek ya yang ada di Sukoharjo. Ya, dia itu dari sisi logistiknya, dari sisi SCM-nya itu dia handle sendiri, dia kuasai sendiri. Artinya apa? Artinya di dalam Sritek ya, di dalam PT Sritek itu di dalamnya ada yang disebut dengan Sritek Logistik ya. Dia punya bagian logistik sendiri untuk memastikan itu semua. Nah, cuma walaupun segitu gedenya Sritek, aktivitas dari supply chain itu tidak bisa dihandle sendiri. Ya, buktinya apa? Buktinya ketika si Sritek dia akan kirim barang itu ke Amerika dan seterusnya ya, dia tetap menggunakan shipping company, dia tetap menggunakan EMKL, dia tetap menggunakan freight forwarder kan seperti itu. Artinya apa? Artinya dari proses ya proses ini ya satu proses ini si Sritek ya yang segitu gedenya ternyata juga tidak bisa berjalan sendiri ya, dia tetap menggunakan pihak lain, pihak ketiga yang merupakan bagian dari aktivitas SCM. Ya, seperti itu. Ya. Oke, kemudian nih SCM is a cross department and cross enterprise integration and coordination of material information and financial flow to transform and use the spreadsheet resource in the most rational way along the entire value chain from raw material supplier to customers. Oke, jadi di sini yang dipakai, yang dibutuhkan oleh SCM ya ini ya mulai dari material sampai information di sini ya, sampai information. Artinya apa? Artinya di sini ya dalam SCM ya ini ada yang disebut dengan sistem informasi manajemen ya. Bagaimana manajemen sistem informasi ya itu digunakan dalam menjalankan bisnis ini kan seperti itu. Makanya di sini disebut across department and cross enterprise integration dan koordinasi. Jadi cross ya. Jadi di sini tadi yang saya sampaikan tidak bisa ya, tidak bisa suatu perusahaan sekarang itu menjalankan bisnisnya mulai dari raw material sampai produk itu dikonsumsi ya, diterima oleh si konsumen itu dijalankan sendiri nggak bisa. Makanya di sini adalah cross department and cross enterprises integration. Seperti itu ya. Misalnya ya hampir semua ya perusahaan-perusahaan gede itu kan seperti itu ya. Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang sudah stable itu ya aktivitas SCM-nya ya menggunakan pihak ketiga, nggak mungkin dia menggunakan ini. Ya kita lihat misalnya PT TIV ya, PT TIV. Tahu ya Tirta Investama. Ya, PT Tirta Investama. Itu ya Aqua ya, perusahaan Aqua itu. Di situ dia itu hanya produksi ya, dia itu hanya produksi. Jadi mungkin yang rumahnya sekitar ya Ngawen, Cokro, Tulung dan seterusnya, yang rumahnya Klaten bagian barat itu pasti tahu ya. Di situ kan pasti banyak sekali lalu lalang truk, lalu lalang kontainer, kontainer enggak ya, wingbox ya, wingsbox ya, Fuso, Wingsbox dan seterusnya. Yang mana itu ya perusahaan apa namanya truk-truk itu ya, itu miliknya perusahaan lain, itu bukan punyanya Aqua gitu loh.
Bahkan untuk TBM, tenaga bongkar muat, itu juga bukan karyawannya Aqua gitu loh. Kemudian untuk pemasarannya, Aqua itu diserahkan ke pihak ketiga. Jadi si TIV itu dia hanya produksi aja. Itu ya. Oke, and a financial flows ya, sampai dengan a financial flows ya. Jadi di sini ya tadi ya cross departemen, cross perusahaan ya, apa namanya, antar departemen, antar perusahaan yang terintegrasi ya. Dan satu koordinasi. Untuk apa? Ya, raw material information ya, raw material informasi. Jadi sistem informasi. Jadi nanti ya dalam dalam konsep kita nanti ada yang disebut itu adalah sistem informasi, kemudian ada yang nanti adalah pada fisiknya ya. Ya, pada fisiknya. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya. Termasuk financial flows ya, financial flow to transfer and use the supply chain resource ya tadi ya in the most rational way along the entire value chain ya tadi ya. Misalnya Sritek tadi ya. Di sini kan transfer to use the supply chain ya. Supply chain itu ya pihak ketiga tadi ya. Ada perusahaan tracking, kemudian ada freight forwarders, kemudian ada ekspedisi muatan kapal laut, ada shipping company, dan itu banyak lagi kan seperti itu ya, menggunakan resource ya, resource. Nah, in well long the intervallion from. Nah, makanya di sini ya supply chain management ya, supply chain management misalnya di sini adalah si producer, di sini ada si customers. Ya, nih ya dia itu kan nih demand plan, kemudian supply coordination, inventory management, supply monitoring. Ya, ini aktivitasnya. Walaupun untuk physically ya, untuk proses produksinya ya bukan dia yang ya bukan si ini yang menggunakan, ya yang menjalankan. Tapi di sini ada bagian produksi. Kemudian ada bagian logistiknya. Ya, tugasnya apa ya? Salah satunya adalah ini optimization of production in assembly line misalnya. Kalau ini sudah bagian produksi, kalau di logistik optimization of warehouse driver material information flows ya. Nih. Jadi di sini supply chain di sini aktivitasnya menjangkau atau istilahnya itu lebih gede ya. Artinya logistik itu sebenarnya bagian dari SCM juga. Makanya tadi saya sampaikan di sini ya. Ini ya kalau secara harfiahnya, secara di lapangannya ini bagiannya logistik kan seperti itu. Tapi logistik itu kan bagian dari SCM kan seperti itu. Oke, kemudian SCM is the key component of an organization and is responsible for balancing demand and supply along the entire value add chains ya. Jadi di sini adalah komponen utama ya, komponen utama if any organization is responsible to balance ya, to balancing ya, untuk menyeimbangkan atau mematchingkan tadi ya, matching antara demand dan SCM di sini ya. Itu ya, kalau nggak ada SCM misalnya ya, tidak ada satu rangkaian SCM ya, bagaimana nanti barang-barangnya Sritek tadi yang jumlahnya itu per bulan itu ekspornya bisa ratusan kontainer, bagaimana bisa dikirimkan nah, seperti itu ya, kalau tidak ada tadi ya SCM ya, yang merupakan cross department tadi ya, cross enterprises yang terintegrasi dan terkoordinasi. Oke, ya berikutnya adalah, nah nih ya, ini yang biar ada pemahaman ya, biar ada pemahaman. Oke, major difference between supply chain and supply chain and operation management adalah di sini ya, ini garis besarnya saja ya. Supply chain in concern with the happen outside the organization ya, organisasi di sini adalah perusahaan, pabrik ya, pabrik. Kemudian getting material and delivering product. On the other hand, OM is concerned with that happen inside the organization. Jadi intinya adalah bahwa SCM ya, SCM kui no luar pabrik ya, di luar pabrik gitu aja gampangnya.
walaupun nanti agak beda. Kemudian di sini si operation itu adalah di dalam pabrik, intinya gitu ya. Di dalam pabrik ya. Gampangnya adalah itu ya. Walaupun nanti di luar pabrik itu kan nanti ada sistemnya, di dalam pabrik juga ada sistemnya kan seperti itu. Tetapi di sini apa namanya perbedaan mendasarnya adalah di situ ya. Artinya urusan produksi kuwi wis urusane pabrik ya. Tapi nek urusan barang saka gudang arti gawa metu kuwi urusane si rangkaian SCM itu. Saka bahan baku dari supplier dibawa akan masuk ke pabrik itu urusannya atau tugas dari SCM ya. Itu. Makanya di sini SCM itu adalah outside organization ya, activity outside outside the organization ya. Kemudian kalau operation management itu adalah inside ya, itu. Oke, kemudian the main difference means that the SCM professionals spend time evaluating supplier, negotiating contract, while the operation management professional are often involved in planning and managing the day-to-day operation and process. Nah, nih ya. Di sini kuncinya adalah spend time ya, SCM ya, spend time. Evaluasi negosiasi kontrak, sedangkan di OM ya di operation is the info planning and managing operation and process, artinya ya proses produksinya ya aku sesuk targetnya minggu ini memproduksi 100 produk, butuhnya bahan bakunya adalah 8 produk. Kemudian bahan penolongnya 1 produk, kemudian bahan packagingnya 1 produk misalnya. Dia merencanakan itu, dia memanage itu, ya. Kemudian kebutuhannya ini lempar ke SCM. Aku butuh produk iki misalnya. Untuk aku butuh bahan baku ini ya. 8 raw material, kemudian tadi ada 1 bahan penolong, kemudian ada 1 bahan packaging misalnya. Ya, nih tolong diurusi ya, misalnya kayak gitu ya. Kemudian activity are typically the same in SCM, however, a responsible and the role may vary and operation management depend on the product or service the organization. Oke, jadi di sini ya tanggung jawabnya, kemudian perannya ya, peran ya dari OM ya, ini tergantung dari ya jenis barangnya sebenarnya. Ya kalau jasa itu ya mungkin tidak seruwet ya, tidak sophisticated untuk yang manufaktur kan seperti itu. Oke, jadi aktivitasnya ya hampir sama, cuma beda ya, beda di dalam sama di luar. Kemudian yang direncanakan juga beda, yang dihitung biayanya juga beda kan seperti itu. Oke, ini major difference-nya ya. Kemudian operation management ya tambahan penjelasannya, operation management directing and coordinating production, pricing, sales, or distribution of products. Oke, jadi di sini bukan distribution of product ya, tetapi lebih pada marketingnya ya, lebih pada marketingnya. Jadi beda ya antara sales sama marketing itu beda ya. Ya, jadi nanti hati-hati ya nanti di mata kuliah yang lainnya ya. Jadi sales karo marketing itu beda ya. Kalau sales itu bagian dari marketing. Kalau sales itu cuma merencanakan piye carane ngedol kan seperti itu. Ya, piye carane barang ini tak jual sesuai dengan target. Tapi kalau marketing namanya aja marketing itu ya semuanya termasuk merencanakan, kemudian merencanakan pemasaran, merencanakan nanti metode atau model atau cara pemasarannya bagaimana, kemudian target pasarnya siapa dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi beda antara sales sama marketing ya. Kemudian managing finance activity includes sales and other data. Oke.
nggak perlu dijelaskan. Evaluating perform data to make appropriate decision regarding productivity, cost control, and improvement. Ya, ini insight ya, insight. Managing staff work schedule and assigning specific duty. Oke, ini directing and coordinating budget activity. Determine the product to be sold based on the forecast of the customer demands. Nah, ini marketing ya. To be sold based on forecast. Jadi tadi marketing termasuk forecast ya, membuat forecast ya, membuat kira-kira nanti untuk penjualan tahun depan berapa dan seterusnya dengan melihat kondisi saat ini dan seterusnya ya, itu marketing termasuk membuat forecast. Oke, ya ini operation ya, operation. Oke, berikutnya SCM ya, nih ya, forecasting demand for material and product. Jadi memforecast ya, memforecast demand for material and product. Jadi demand-nya bukan materialnya, tetapi demand-nya ya, hati-hati ya, demand-nya. Create supply plan to ensure availability for material. Oke, jadi ensure ya, memastikan available dari raw materials ya. Jangan sampai tadi ada keterlambatan. Kenapa? Ini kan aktivitas outside ya, outside. Evaluating suppliers and determining the effective of multiple supplier strategy. Oke ya, jadi mengevaluasi tadi ya, supplier tadi. Ya, ini mengevaluasi ini, ya iki kok barang dijuku angel tenan dan seterusnya, barang kok mundur-mundur, wah ini kok kayunya kurang kering, tidak sesuai dengan kesepakatan dan seterusnya. Nah, itu SCM ya, evaluate suppliers. Kemudian evaluate risk to supply chain and suppliers, as well as troubleshoot issue in the chains ya. Termasuk kemungkinan resikonya ya. Ya, kemungkinan resiko ya, misalnya sama-sama ambil bahan baku dari Papua, kemudian ambil bahan baku dari Maluku, ambil bahan baku dari Kalimantan, ambil bahan baku dari Pati misalnya. Ya, di situ semua ada plus minusnya ya, ada plus minusnya ya. Di Papua jauh misalnya ya, di Papua jauh tapi harganya murah. Tapi nanti untuk biaya logistiknya mahal misalnya. Kemudian di Maluku ya banyak bencana jalan rusak dan seterusnya misalnya, kemudian butuh waktu yang lebih lama dan seterusnya misalnya. Di Kalimantan jauh biaya logistiknya tinggi tapi harga bahan bakunya murah misalnya, kualitasnya jauh lebih bagus misalnya. Ya di Pati kualitas produk biasa tapi sudah mahal misalnya, risiko kecil dan seterusnya ya. Jadi possibility risk itu harus dievaluate kan seperti itu. Kemudian analyze inventories to determine how to increase inventory turn, reduce loss or optimize customer service ya. Analyze inventory ya, bagaimana inventorinya, bagaimana ya, ketersediaan bahan bakunya bagaimana dan seterusnya. Yang to determine, yang nanti menentukan seberapa atau bagaimana nanti to increase inventory turn ya, untuk meningkatkan inventorinya ya, meningkatkan inventory ya. Persediaan macam-macam ya, persediaan bahan baku bisa, persediaan bahan final ya apa-apa kan seperti itu. Yang nanti adalah reduce wash ya, untuk mengurangi ya wash di sini ya. Kemudian managing activity ya. Jadi managing activities relate to purchasing, inventory control and warehousing ya. Jadi memanage ya. Jadi tidak harus dia itu purchase sendiri tidak, tetapi dia memanage ya. Memanage related to purchase ya. Tadi bahan baku ya, inventory control ya. Tadi kaitannya dengan persediaan, kemudian kaitannya dengan pergudangan ya. Jadi nanti inventory di sini ya toko ngon gudang gimana ya dan seterusnya. Hati-hati ya, jadi gudang di sini yang dimaksud gudang pabrik itu bisa gudangnya itu di inside, artinya gudangnya itu di dalam wilayah pabrik. Ada yang memang pabrik itu nggak punya gudang, gudangnya itu disimpan di tempat lain atau dia sewa tempat lain seperti itu ya. Jadi jangan bahwa pabrik itu selalu duwe gudang, duwe tempat penyimpanan sing gede, itu belum tentu ya. Itu. Kemudian coordination of supply chain with other functional area such as the sales, marketing, final production, or quality assurance ya.
Tadi untuk memastikan tadi, ya memastikan untuk nanti penyimpanan bagaimana, distribusi dan bagaimana dan seterusnya. Kemudian manage supply chain staff ya automatically ya, jadi otomatis ya dia akan mengatur ya rangkaian pihak-pihak institusi-institusi yang dalam satu rangkaian supply chain tadi. Oke, sehingga di sini apa sih tujuan dari operation sama SCM ya adalah di sini ya untuk matching ya untuk mematchingkan supply dan demand yang tujuannya adalah value creation yang mana value creation nanti ditransformasikan secara efektif dan efisien ya. Efektif efisien di sini ukurannya adalah cost, quality sama time ya. Itu. Oke, jadi di sini ya intinya adalah bagaimana menghandle uncertainty sama risiko tadi ya. Risiko apapun itu ya, risiko apapun itu ya. Ya, itu. Oke, jadi ini graphically ya grafis ya, gambar grafis dari aktivitas kedua model ini ya. Model dalam hal ini adalah si manajemen operasi dan SCM ya. SCM. Jadi tujuannya sebenarnya sama ya. Satu satu langkah atau satu goal ya istilahnya lah seperti itu. Oke, kemudian decision in supply chain and operation management, ya ini hanya contoh saja ya. Jadi contoh saja. Jadi di sini bagaimana proses produksi ya, proses produksi dari ini produknya apa ya? Produknya adalah coklat ya, produknya coklat. Ya, jadi di sini ya misalnya ada cocoa pod ya, cocoa pod. Ya, jadi di sini nanti ya siapa suppliernya ya misalnya ini dari luar negeri ya ini bahan bakunya ini diimpor ya. Jadi di sini ya di negara pengimpor dipastikan dulu ya ini nanti siapa nih ya petaninya ya. Petaninya siapa ya petani A, petani B ya, petani C dan seterusnya nanti siapa. Kemudian nanti dari para petani ini nanti bagaimana kontraknya, apakah nanti ada kontrak pembelian atau nanti bagaimana kan seperti itu. Ya, kemudian di sini nanti ada pusat warehouse dulu atau di sini entah pengepul atau tengkulak atau apalah itu ya. Pengepul dulu artinya barang-barang ini dipul dulu ya, dipul ya dijadikan satu juragan misalnya kan seperti itu ya, satu pool ya sebelum nanti dibawa ke harbor. Dari pool nanti masuk dulu ya ke pool yang lebih gede ya, dari sini ya nanti masuk dulu ke pool yang lebih gede misalnya ya, pengepul yang lebih gede atau di sini mungkin ya semacam ya sudah masuk menjadi perusahaan lah ya, perusahaan ya, sudah masuk ke perusahaan. Kemudian perusahaan nanti dia yang mengurus nanti untuk ekspornya ya, untuk ekspornya ya, untuk kontainernya dan seterusnya, untuk shipping company dan seterusnya dia yang ngurus tuh ya. Kemudian dari sini baru diurus ke sini ya, ke sini, kemudian baru ke sini ya. Jadi ke harbor ya melalui taruhlah dikirim menggunakan kontainer, kontainer yang nganggo ngene sopo, kapal yang nganggo sopo, kemudian custom clearance-nya bagaimana, kebea cukainya bagaimana, packagingnya bagaimana, dokumennya bagaimana dan seterusnya ya. Ini aktivitas dari SCM ya. Kemudian dari harbor, dari POD ya, dari POL ke POD nih, taruhlah ini POD ya, port of loading ke port of destination ya, jadi harbor A ke harbor B misalnya ya, B misalnya ya, nih. Nah, kemudian ini diturunkan ya, diturunkan di sini ya, diturunkan ke POD ya, sebelum ke POD berarti kan ini nanti nggak mungkin kan dari sini akan langsung masuk pabrik ya. Ini kan nanti butuh gudang dulu kan, warehouse dulu kan. Ya, warehouse dulu dan seterusnya ya.
Nah, kemudian dari warehouse mungkin akan masuk ke sini ya, bagian produksi ya. Nah, kemudian nih sebelum diproduksi ini kan ada pre-processing ya, pre-processing ya. Jadi artinya sebelum dibawa ke sini, coklat mentah tadi mungkin akan masuk ke sini dulu ya, akan masuk ke sini dulu, entah dibersihkan dulu, entah dikeringkan dulu, entah diapakan dulu dan seterusnya. Yang nanti dari sini ya, dari apa namanya, aktivitas di sini nanti akan dibawa baru ke sini kan seperti itu. Nah, di sini ya di bagian produksi di pabrik coklatnya di sini ya, ini adalah pabrik coklatnya misalnya ya. Pabrik coklat ya. Kemudian nanti masih butuh gula, vanila, milk powder, sugar dan bahan-bahan pelengkap lainnya yang itu diambil dari dalam negeri, dalam negerinya si produsen atau si pabrik ini. Ya, dan seterusnya ini suka supermarket nggak mungkin, jarang sekali nanti di sini langsung ke supermarket ya. Pasti nanti akan masuk ke warehouse dulu dan seterusnya ya. Nih. Ya, ini aktivitas dari salah satu produk coklat kan seperti itu. Oke, nah ini adalah bagaimana tanggung jawab ya SCM ya. Jadi SCM di sini adalah Supply Chain dan Operation Management ya. Bagaimana hubungannya adalah seperti ini ya. Itu. Oke ya, mungkin ini dulu sampai di sini. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan dulu silahkan.